Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu ba'da salat subuh ini kita bisa bersama-sama ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini, kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka. Yang tidak bawa Quran saya anggap hafil dan hafilah. Silakan dibuka surah Ali Imran, surah urutan ketiga. Ayat yang tadi saya kutip dari ayat yang ke-35. Ayat itu kalau diterjemahkan secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala telah berkata istri Imran, Rabbi, wahai ya Rabb, inni nadartu laka, sesungguhnya aku telah bernadar semata-mata hanya untuk engkau, ma fi batni muharrara, apa yang ada pada rahimku sebagai pelayan suci di rumah Tuhan. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, maksudnya maka terimalah nadarku. Innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ayat 35 ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagai seorang mukmin itu harus berpegang pada dua hal penting. Berpegang pada dua hal penting ini prinsip, karena ini menjadi sesuatu panduan hidup kita. Yang pertama berkaitan dengan tindakan yang benar, yang kedua berkaitan dengan ucapan yang benar. Perhatikan ayat ini. Seorang tokoh yang namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, nama seorang perempuan, tapi tidak disebut secara harfiah di dalam Quran, tapi dalam kitab tafsir namanya disebut. Siapa istri Imran itu? Yang dalam Quran hanya disapa dengan istilah Imra'atu Imran, istri Imran.
Di dalam kitab tafsir, nama beliau disebut dengan nama Sayyidah Hanna. Sedangkan saudara kita yang merayakan hari besar, hari istimewa hari ini, tahu maksudnya? Masa perlu saya sebut? Kalau kita menyebut Sayyidah Hanna, mereka menyebut Santa Ana. Sayyidah Hanna nanti akan melahirkan bayi perempuan yang disebut Sayyidah Maryam. Saudara kita non muslim menyebutnya Santa Maria. Jadi kalau begitu, Sayyidah Hanna dan Santa Maria itu sosoknya sama. Sayyidah Maryam dan Santa Maria itu sosoknya juga sama. Apa yang sama jangan dibuat beda. Apa yang beda jangan dibuat sama. Saya ulangi lagi, apa yang sama jangan dibeda-bedakan, apa yang beda jangan disama-samakan. Ini prinsip. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, baru kemudian kita bisa berdialog dengan siapapun. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Hanna dan apakah betul tindakannya itu benar? Dia di sini diabadikan ucapannya, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku telah bernadar semata-mata hanya untuk engkau atas apa yang ada pada rahimku. Ini merupakan sebuah tindakan yang benar. Motivasinya adalah motivasi untuk Tuhannya. Kalau bahasa saya, motivasinya adalah investasi akhirat, bukan investasi dunia. Apa yang paling berharga dalam hidupnya itu dipersembahkan untuk Allah. Kalau saya sebut dengan istilah properti, sekaligus kita coba untuk merenung bersama. Properti itu maknanya luas, jangan dimaknai sempit. Mobil itu properti, rumah itu properti, anak itu juga properti. Pertanyaannya, mana yang paling berharga dalam hidup kita secara pribadi? Properti yang saya sebut itu. Pasti jawabannya anak. Itu properti yang paling berharga. Bahkan kita rela kehilangan properti, mobil kita jual demi kesembuhan anak kita. Itu berarti Allah memberikan contoh yang paling ekstrim. Contoh yang paling ekstrim itu apa? Ma fi batni, apa yang ada pada rahimku dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai investasi akhirat. Kita hanya dihadapkan pada dua hal penting saja. Kalau kita salah memilih, maka kita rugi. Pertama, investasi dunia. Kedua, investasi akhirat. Kalau kita milih investasi akhirat, kita selamat. Tapi kalau kita milih investasi dunia, maka kita rugi. Contoh yang paling sederhana dan biasa saya sampaikan supaya tidak lupa. Parkir. Sampean kalau parkir niatnya parkir atau sedekah? Kebanyakan tuh niatnya parkir atau sedekah? Parkir. Itu kalau niatnya parkir, investasi dunia. Kalau diniatkan sedekah, investasi akhirat. Parkir, uang keluar. Sedekah, uang juga keluar. Parkir, kendaraan kita insya Allah aman karena ada yang jaga. Sedekah, kendaraan juga aman karena ada yang jaga. Parkir, kita dapat karcisnya. Tapi kalau sedekah, kita dapat plusnya. Apa itu? Dapat pahala akhirat. Dan yang terakhir lebih penting, kita berderma kepada seseorang dengan melalui wasilah uang yang kita punya itu. Kenapa kita milih selama ini hanya sekedar parkir, bukan diniatkan sedekah? Berarti selama ini kita rugi berapa itu? Banyak. Pengakuan dosa kan? Nah, berarti sebetulnya antara investasi dunia dengan investasi akhirat itu
11-12. Tahu maksudnya 11-12? Tipis bedanya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sebagai tindakan yang benar, harus investasi akhirat, tidak hanya sekedar orientasi dunia. Celaka kita kalau sekedar investasi dunia. Kalau kita menanam jagung, pasti rumput itu tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jagung tidak akan tumbuh. Itulah bedanya antara investasi dunia dan investasi akhirat. Maka mulai sekarang, ini sudah kira-kira mau berapa hari lagi? Tahun depan umur kita sudah semakin berkurang 1 tahun lagi. Masa kita harus investasi dunia terus, tidak digeser menjadi investasi akhirat? Apapun harus jadi investasi akhirat. Yang kedua, kalau kita sudah bisa melakukan tindakan yang benar dan itu merupakan investasi akhirat, yang kedua ini apa yang dikatakan oleh istri Imran? Dia berkata, "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Yang dikatakan oleh istri Imran ini persis seperti yang dikatakan oleh seorang yang disapa dengan sebutan Abul Anbiya. Siapakah beliau? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga berkata hal yang sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bisa dicek itu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 127. Kalau Nabi Ibrahim dia berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sedangkan istri Imran Sayyidah Hannah dia berkata fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Pertanyaannya, kenapa kok bisa sama? Alasannya sederhana, karena dia mau mengikuti jalan kenabian. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, dia bukan siapa-siapa, sama seperti kita. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, seharusnya bisa mencontoh tindakannya benar, ucapannya pun benar. Dan itu dicontohkan oleh Sayyidah Hannah. Dan dia dikenal bukan hanya oleh kita, tapi dikenal oleh selain kita, non-muslim. Maka seharusnya siapapun kita harus mencontoh ini bila ingin menjadi orang yang benar. Dan itulah sebabnya kita disindir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila mengaku sebagai orang yang beriman. Perhatikan tuh, di surah urutan ke-9 surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Pertanyaannya, sulit tidak kita membayangkan apa yang dimaksud bertindak benar? Jawaban kita pasti seragam, abstrak. Abstrak atau konkret tuh? Bagaimana bertindak benar? Abstrak. Allah memberikan contoh konkret supaya tidak abstrak lagi. Diberikan contoh langsung, figurnya ada, mereka pernah hidup. Salah satunya orang yang bertindak benar, seorang nabi, yakni Ibrahim. Ada juga yang bukan siapa-siapa, bahkan seorang wanita yang bernama Sayyidah Hannah, yang bahkan namanya pun tidak disebut dalam Quran, tapi melakukan tindakan yang benar persis seperti jalan kenabian. Masalahnya hanya dua, kita mau atau tidak mau. Nah pertanyaannya, kita mau atau tidak? Hah? Kok ragu-ragu sampean tuh? Mau? Ya. Pertanyaannya, kalau mau, bagaimana cara melakukannya, tindakannya? Contoh ini yang paling gampang, mudah sekali.
Oke, jadi ada dua, tindakan benar dan perkataan benar. Kalau kita sudah berpedoman pada dua hal ini, selamat insya Allah. Dalam masalah bisnis kita selamat, dalam masalah keluarga kita selamat, dalam masalah hubungan sosial kita selamat. Coba masalah suami istri, kalau tidak berpegang pada dua hal ini, hancur istri, hancur suami, hancur keluarga. Pak, besok kemana? 2 hari. Kok ada agenda? Iya, mau ketemu dengan Pak Direktur. Padahal bukan ketemu sama Pak Direktur, ketemu dengan Direktur satunya. Berarti kan dia berbohong. Kenapa? Karena perkataannya tidak benar dan tindakannya pun tidak benar. Hancur sudah. Makanya kalau prinsip hidup ini hanya dua, tindakannya benar, ucapannya benar, selamat insya Allah. Tidak akan kita rugi di situ. Kemudian ayat itu juga berlanjut. Falamma wadu'atha, maka tatkala bayi itu telah lahir. Qalat, telah berkata istri Imran, Rabbi, wahai ya Rabb, inni wada'tuha untha. Wahai ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan. Ini merupakan informasi bahwa antara yang dia inginkan, yang dia planning itu nggak nyambung dengan fakta. Ini sebetulnya pengalaman kita semua, pengalaman kita. Hampir sebagian besar kita itu punya kasus yang sama. Jadi ini tidak mewakili beliau pribadi, ini mewakili kasus kita semua. Pernah nggak kita punya angan-angan begini, punya rancangan begitu, tiba-tiba faktanya tidak seperti itu? Pernah nggak? Semua pasti kita semua, saya pun juga termasuk begitu, sama. Artinya apa? Kalau sudah ada begitu, contohnya Quran ini, yang diinginkan A, ternyata yang diberikan B. Tapi ingat, bukan berarti apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yang bersandar kepada tindakan yang benar, motivasi akhirat, Allah tidak berpihak kepada kita, bukan. Tapi justru Allah mengabulkan, tapi menunggu waktu yang tepat. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Allah. Dan semua diserahkan pada keputusan Allah yang terbaik. Makanya dia berkata, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu atas hal ini. Itulah sikap seorang mukmin yang benar. Mukmin yang benar tidak suudzon kepada Tuhannya, tapi dia husnudzon kepada Tuhannya dan mengembalikan kepada sang pemiliknya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Sikap ini yang harus kita sodorkan, bukan kecewa, bukan merasa ditinggalkan oleh Tuhannya, bukan malah dia harus menjauh dari Tuhannya. Justru semakin mendekat dengan Tuhannya dan bertawakal kepada Allah. Itulah seharusnya sebagai seorang mukmin. Tapi yang penting di sini ada sesuatu yang lebih berharga lagi. Apa itu? Dia tidak berpikir mengenai dirinya saja. Dia berpikir mengenai generasi setelahnya atau berpikir mengenai orang lain. Apa bukti dari ayat ini? Dia berkata, "Walaysa dzakaru kal untha." Tahu maksudnya walaysa dzakaru kal untha? Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Karena yang dia inginkan sebetulnya laki, tapi Allah ganjar dengan perempuan. Pertanyaannya, ketika dia dapatkan perempuan itu, dia merasa dirinya nasibnya buruk atau tidak? Dia berpikir dirinya atau orang lain? Dia berpikir orang lain, bukan dirinya. Karena kalau dilihat di ayat ini, itu berkaitan dengan Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau Maryam itu perempuan, ya. Kalau bahasa Latin, bahasa Itali, Maria perempuan. Tapi kalau Mario
laki-laki. Jadi kalau bahasa Latin, bahasa Itali itu tandanya O, laki. Tapi kalau A, perempuan. Devino, laki-laki. Devina, perempuan. Itu bahasa begitu. Nah, kalau Maryam itu memang perempuan. Kalau ada orang namanya Maryam laki-laki, ya salah alamat kayaknya. Oke. Nah, kalau dalam hukum Islam, ya laki dapat warisannya 2. Mau urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, semua dapat 2. Tapi kalau perempuan itu dapat warisannya berapa? 1 atau separuh dari laki-laki. Nah, keluarga Imran yang nanti itu akan punya anak namanya Sayyidah Maryam dan akan punya cucu yang namanya Isa, Nabi Isa, itu hidupnya 700 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena jarak risalah Nabi Isa dengan Nabi kita itu 700 tahun. Nabi kita lahir tahun berapa? 571. Wafat tahun berapa? 632 Masehi. Sedangkan kita sekarang masuk tahun berapa? 2025. Dihitung dari mana? Kelahiran Nabi Isa. Jadi jaraknya betul 700 tahun. Itu bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang. Pertanyaannya, beliau mengikuti risalah siapa kalau begitu? Mengikuti risalah Nabi Musa alaihissalam. Bukan mengikuti risalah Nabi Isa, karena belum lahir. Tapi mengikuti risalah Nabi Musa. Nabi Musa merujuk pada kitab Taurat. Nah, menurut hukum Taurat, laki-laki anak nomor 1 itu dapat warisan 2. Laki-laki urutan kedua dan seterusnya dapat warisan cuma separuh dari kakak pertama. Kalau perempuan dapat berapa? Perempuan hanya dapat 0. Apa itu 0? Kosong, tidak dapat apa-apa. Berarti yang sedang difikirkan oleh Sayyidah Hanna ini bukan dirinya, tapi yang dia fikirkan orang lain. Nah, masalahnya kita ini selama hidup sering berpikir orang lain atau berpikir diri kita sendiri. Ini teguran keras sebetulnya ini. Teguran secara langsung. Allah berikan contoh. Nih, coba lihat manusia perempuan Sayyidah Hanna. Dia tidak fokus berpikir dirinya, tapi dia fokus berpikir generasi setelahnya. Fokus berpikir mengenai orang lain. Kebanyakan kita itu begitu, kebalikannya. Maka kalau dikasih contoh seperti ini, seharusnya refleksi diri. Beragama itu jangan beragama secara casing. Beragama itu secara substansi kayak begini ini seharusnya. Cuma kadang-kadang kita manusia itu kebanyakan apa? Casing atau bukan? Casing. Soal apa itu? Soal yang paling sederhana. Nah, nanti saya berikan contoh. Cuma belum saatnya sekarang. Nah, kemudian setelah dia berpikir mengenai generasi setelahnya atau berpikir mengenai orang lain, kemudian dia berkata, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Nah, dari sinilah mulai sejarah itu berjalan. Sayyidah Maryam mulai dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh derita, hidupnya penuh kegetiran hidup. Tidak salah bila namanya disebut Maryam. Tahu nggak arti Maryam itu apa? Pahit atau getir. Ini beda dengan soto Maryam. Ini beda dengan gulai Maryam. Ini beda dengan roti Maryam. Semua itu enak. Tapi kalau nama Maryam itu arti harfiahnya getir atau pahit. Dan ini bicara mengenai nama yang punya kaitan dengan peristiwa. Sama seperti pernah saya jelaskan di sini kalau tidak keliru. Kadang saya itu lupa bicara di sini atau di sono. Karena tempatnya beda-beda ya. Mungkin saudara masih ingat, panjenengan masih ingat. Kenapa nama anak dari Nabi Ibrahim itu bernama Ismail?
Karena Ibrahim berkata, Rabbi habli minas solihin, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Doanya diijabah, doanya dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama. Karena Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Berarti doanya diijabah. Ketika doa diijabah, diabadikan dalam bentuk nama. Itulah sebabnya namanya Ismail. Arti harfiahnya Allah telah mendengar. Dari kata sami'a, dia telah mendengar, plus il itu Tuhan. Jadi nama Ismail bermakna Allah telah mendengar. Klop dengan peristiwa. Sama dengan ini, yang dia minta laki ternyata dapat perempuan, sehingga namanya disebut Maryam. Artinya apa? Pahit, getir. Dan itu berkaitan dengan kisah hidupnya. Dan ini yang menjadi pelajaran kita semua. Sampai hari ini tokoh ini adalah tokoh kontroversial. Kalau kontroversial berarti tidak akan pernah tuntas sampai menjelang ila yaumil kiamah. Nah, itulah sebabnya antara kita dengan non muslim beda perspektif mengenai Sayyidah Maryam ini. Pelajaran yang paling berharga, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai Sayyidah Maryam, ini ada 3 pandangan. Satu, menurut Yahudi dia seorang wanita pezina. Saya harus ngomong apa adanya ya, tidak boleh saya tutup-tutupi, karena ini pandangan kaum Yahudi. Dia disebut sebagai wanita pezina. Yang kedua, pandangan Muslim, dia sebagai perempuan ibunya utusan Tuhan. Sedangkan saudara kita kaum Kristiani menyebutnya sebagai ibunya Tuhan. Jadi kalau begitu ada 3 beda pandangan: ibunya Tuhan, ibunya utusan Tuhan, dan pezina. Beda perspektif. Islam ada di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah sebabnya kalau kita membaca ayat yang termaktub dalam surah urutan ke-19, surah apa itu? Surah Maryam. Itu Sayyidah Maryam dituduh sebagai seorang pezina, betul. Bahkan dikatakan wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan seorang pezina. Maksudnya kenapa kamu kok berzina? Dari sinilah sebetulnya Quran itu bukan sekedar cerita, tapi ada kaitan dengan kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Talmud dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita punya banyak referensi, baik dalam Islam ataupun di luar Islam. Cuma kalau berkaitan tanggal 25 Desember, ini sekarang kan 25 ya, kita tahu enggak bahwa tanggal 25 Desember itu semua sekte kekristenan itu merayakan hari yang sama? Enggak. Kita memahaminya di tanggal yang sama, padahal tidak. Kalau Kristen Katolik dan Protestan itu memang tanggal 25 Desember. Tapi kalau yang Ortodok itu tanggal 7 Januari. Kalau 7 Januari dengan 25 Desember itu jaraknya berapa minggu? 2 minggu. Tapi bagi kita yang Muslim seakan-akan itu nggak pernah ada perbedaan, betul nggak? Iya kan? Berarti mereka itu punya masalah besar, perbedaan yang besar, tapi mereka perkecil sehingga tetangga pun tidak tahu perbedaan itu. Kalau kita punya masalah kecil, diperbesar. Kalau mereka punya masalah besar, diperkecil. Kita punya masalah kecil, diperbesar. Saya tidak tahu besok ini lebaran kita itu beda atau sama. Besok lebaran tuh, kalau seandainya bedanya berapa minggu? Serius saya ini tanya, bedanya berapa minggu? Bukan mingguan ya? Kan bedanya cuman harian. Harian pun cuma sehari.
Kalau perbedaannya sehari, itu kan masalah kecil. Kenapa diperbesar? Kenapa orang lain sampai tahu? Bahkan malaikat di surga pun sampai dengar. Ibaratnya deh. Kenapa? Kita ini terlalu sibuk mencari perbedaan hal-hal yang kecil menjadi besar. Mereka punya masalah besar diperkecil. Sebetulnya kita ini punya kasus yang sama. Saya ambil contoh. Tolong perhatikan, tapi jangan dipotong-potong nanti. Kalau dipotong-potong jadi fitnah nanti ya. Saya ambil contoh. Mereka punya masalah yang sama kayak kita. Kalau yang Katolik begini, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Satunya lagi yang Ortodok, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ayo, di mana bedanya? Hah? Nggak perhatian sampean. Ayo, mana? Yang satu begini, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Yang satunya lagi, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ayo, mana bedanya? Yang satu dari kiri ke kanan, yang satu dari kanan ke kiri. Yang Ortodok dan Katolik dibedakan di situ. Ini kan sama dengan kita masalah fikih. Kalau bertahiyat, satu goyang-goyang, yang satu diem, kan sama. Tapi kenapa ributnya dalam persoalan itu tuh luar biasa? Iya kan? Bukan di sini yang ribut, di sono. Sampean nggak perlu ribut. Kenapa? Sudah dewasa cara kita menyikapi perbedaan. Betul nggak? Itu yang harus dipahami. Yang Ortodok itu pakai jenggot, lebat jenggotnya, Kristen Ortodok itu. Tapi kalau yang Katolik dicukur bersih. Kasusnya kayak kita nggak? Persis nggak? Ayo. Mau cari sesuatu yang hampir mirip, banyak. Yang satu baptisnya diselam, yang Ortodok, yang Katolik cukup dipercik. Ini kan sama dengan wudhu, yang satu pakai apa di semua, ya. Yang satu hanya sebagian. Semua kita ini umat beragama punya apa ya? Perbedaan-perbedaan. Cuma kita ini terlalu sibuk membahas yang kecil diperbesar. Seharusnya kita berhentikan itu deh. Sudah bukan waktunya kayak gitu. Para ulama kita sudah bijak, sudah menjelaskan, dan tinggal kita mau pilih yang mana ya. Yang penting beragama lebih intensif lagi dari substansi. Dari sinilah kita mulai bisa belajar. Mudah-mudahan ini ya pelajaran untuk kita, dan khususnya jamaah masjid apa ini? Rodotul Jannah, untuk menyikapi keragaman itu. Dan kalau sudah menyikapi keragaman itu, berarti kita tidak beragama sekedar casing, tapi beragama sesuai substansi. Sebagai yang terakhir, tolong, dan sekali lagi tolong, pegang dua hal ini. Apa itu? Bertindak benar, dan yang kedua berkata benar. Dan ini seperti yang diwasiatkan Quran. Kalau tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Di lain ayat Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Dua hal ini insya Allah akan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Baik, ada yang mau tanya? Kalau saudara kita hari ini melaksanakan hari raya Katolik dan pertanyaan saya, Islam lakukan itu juga banyak bersama dengan mereka yang lebih mendekati dengan Islam. Al-Quran itu apa yang saya dengan memahami dengan Katolik dan Islam. Itu pertanyaan saya. Yang kedua,
kita bertoleransi dengan saya agama, saya Islam. Kita saya diundang untuk bermata. Kurang jelas yang terakhir ini tadi. Diundang. Bolehkah kita sama untuk mereka? Karena mereka itu baik dengan kita, dekat dengan kita, dan bolehkah kita hadir dan bersama-sama. Tapi saya harus jawab ya, kalau memang nanti ini perlu diskusi lebih lanjut, insya Allah ini penting. Begini Bapak Ibu sekalian, memang Al-Quran ini diturunkan itu sebagai jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, terutama dalam persoalan kenabian, khususnya mengenai Isa Al-Masih ya. Di dalam Al-Quran itu memang menggunakan redaksi yang khas, namanya disebut Isa Al-Masih, nama yang khas, bahkan disebut Isa ibnu Maryam ya. Disebut Isa ibnu Maryam, ini ada sesuatu yang aneh. Kenapa namanya disebut ibnu Maryam? Nama yang disandarkan itu nama perempuan. Bukankah dalam tradisi Timur Tengah, termasuk Arab itu kan Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, ya kan? Semua itu nama laki. Tapi kenapa ini satu tokoh disebut dengan nama Ibn Maryam? Ini yang ngomong begini itu Allah Subhanahu wa ta'ala, menyapa dengan sebutan Isa ibn Maryam. Sementara Isa sendiri dalam Al-Quran, nanti tolong bisa dilihat di dalam surah surah 19, yakni surah Maryam sendiri. Dia berkata begini, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia menggunakan kata-kata wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Aneh kan ucapan beliau? Dia tidak berkata wa barram biwalidi, dan berbuat baik kepada bapakku. Dia juga tidak berkata wa barram biwalidayya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Tapi dia fokus berkata wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ini berarti informasinya memang dia lahir tanpa seorang ayah. Dan ini sama seperti yang diyakini oleh saudara kita non muslim, bahwa Maryam itu perawan. Apa itu perawan? Tanpa sentuhan laki-laki, dan lahir tanpa seorang ayah. Itu Isa Al-Masih. Mereka menyapa dengan sebutan Yesus Kristus di Indonesia, tapi kalau di Timur Tengah namanya bukan Yesus Kristus, namanya adalah Isa the Mesiho. Kalau disebut Isa the Mesiho, nah ini bukan masalah gampang, ini masalah yang sulit, harus bicara dokumen-dokumen. Memang betul kalau disebut Isa Al-Masih dekat dengan Isa the Mesiho. Teman tahu Nabi Isa itu ngomong dalam bahasa Aramaik, dekat dengan bahasa Arab. Makanya Isa Al-Masih bahasa Arab, Isa the Mesiho bahasa Aramaik. Kalau Yesus Kristus itu bahasa Belanda, atau Isos Christos, bahasa apa itu? Yunani. Mana yang lebih dekat? Bahasa Arab dengan bahasa Aramaik atau bahasa Arab dengan bahasa Yunani? Hah? Bahasa Arab dengan bahasa Aramaik. Kalau sudah demikian berarti ini tokohnya sama, tokohnya pasti sama. Argumentasinya berdasarkan dengan data-data dokumen itu. Data-data dokumen itu harus manuskrip yang bicara. Ini kesamaannya ya, kesamaannya. Dan di dalam Injil Matius yang versi Indonesia itu kan tulisannya begini, inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Ini siapa? Pak Ginting masih hafal itu ayatnya ya. Inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Tapi kalau bahasa Aramaik nggak begitu bunyinya.
Tertulisnya apa? Elladzilidute Aiso de Mesiho Breh David Breh Abraham. Muncul nama Aiso de Mesiho. Berarti dekat dengan Quran itu. Intinya ada sesuatu yang sama itu. Tapi bedanya tadi, yang satu Maryam itu ibunya utusan Tuhan, tapi kalau mereka menyebutnya Maryam itu ibunya Tuhan. Nah, itu bedanya di situ, ya. Nah, kalau sudah tahu begini, maka jawaban yang kedua, bagaimana kita menyikapi mengenai Natal itu? Nah, para ulama ada beda pendapat. Ini saya sampaikan dua-duanya ya. Yang satu mengatakan boleh mengucapkan itu, tetapi ini memang banyak risiko untuk awam. Ya, tahu maksudnya untuk awam itu? Karena nanti ada potensi untuk mencampur adukan. Tapi yang lebih selamat itu yang kedua, pendapat yang kedua, tidak diperkenankan. Saya lebih sepakat dengan pendapat yang kedua. Karena apa? Ini tidak ada risiko. Kalau tidak mengucapkan kan tidak ada masalah. Toh mereka sendiri tidak semua seragam tanggal 25 Desember merayakan. Pertama ada yang 25 Desember, ya, ada yang 7 Januari, ada juga yang nggak merayakan. Tahu yang nggak merayakan siapa? Satu, Kristen Advent nggak mau merayakan. Kedua, Kristen Saksi Yehova nggak mau merayakan. Bukan nggak merayakan, tapi nggak mau merayakan. Beda kan? Saya ulangi lagi, bukan tidak merayakan, tapi tidak mau merayakan. Yang ketiga, Kristen Unitarian, itu juga tidak mau merayakan. Dengan alasan apa? Yang pertama kali mengawali perayaan kelahiran itu adalah Fir'aun. Yang kedua, Herodes. Herodes itulah yang membunuh, yang mau merancang membunuh Nabi Isa pada masa waktu bayi. Jadi yang merayakan kelahiran itu hanya dua ini. Makanya tidak ada perintah merayakan Natal menurut Alkitab. Dari siapa? Tiga kelompok ini, Kristen Advent, Kristen Unitarian, dan yang ketiga Kristen Saksi Yehova. Yang lain merayakan. Jadi perdebatan itu masih ada. Nah, tapi ya sayang juga ya, Pak Menteri Agama kok begitu. Ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mungkin beliau punya cara berpikir lain yang berbeda dengan yang saya pikirkan. Kan sah-sah saja toh. Tapi kalau saya lebih tepat untuk bijak. Bijak apa? Tahu perbedaan seperti ini. Barangkali Pak Menteri Agama juga nggak tahu yang saya sampaikan ini. Nggak tahu. Mudah-mudahan nanti didengar dan akan dilihat. Oh, ternyata tidak semua Kristen merayakan di tanggal 25. Ada yang tanggal 7 Januari ternyata. Lalu bagaimana yang 7 Januari? Ada konsekuensi loh. Kalau yang 7 Januari sekarang itu tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka harus puasa selama 40 hari. Mulai tanggal 28 November sampai 6 Januari mereka berpuasa. Bagaimana pada saat berpuasa kok merayakan? Itulah sebabnya Ortodok tidak merayakan karena dalam kondisi puasa. Coba bayangkan, kayak begini ruwetnya itu sebetulnya. Cuma karena tidak tahu, ya itu tadi, jadi masalah. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa saya jawab. Kalau menghadiri undangannya atau? Nah, kalau menghadiri undangannya gimana? Ya kan kita tahu, berarti itu kan risiko, ya toh? Risiko. Ya kalau ketemu ya ngobrol secara baik-baik, ya kan? Jangan ketemu terus nggak menyapa, jangan begitu. Ya ketemu menyapa. Manusia itu ya, manusia itu kalau ada perbedaan bukan berarti tidak saling menyapa. Ada perbedaan, saling merangkul, saling berkomunikasi, bukan saling menjauh. Kan ada juga ya dalam internal kita, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, kemudian nggak pernah nyaling menyapa. Ada kan begitu? Ada kan? Ada. Yang baik itu yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Ya dalam hal lain ya saling ini, nggak usah sewot-sewotan. Nah, apalagi beda agama, ya harus saling
interaksi. Gitu ya. Maksud saya perlu harus jelaskan sampai detail? Kan nggak perlu. Saya pun tadi malam itu jam 9 ketamuan seorang pendeta ke rumah. Iya. Nyari buku ini, buku yang saya tulis ini. Karena ini berkaitan dengan apa? Semua ayat-ayat Quran yang disalahpahami oleh non-muslim, saya beberkan di buku saya ini. Dan alhamdulillah yang memberi kata pengantar itu dari NU ada. Siapa kira-kira? Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj. Siapa itu? Dari mana? NU. Yang dari Muhammadiyah ada. Yang dari lembaga Muhammadiyah ada. Dari Ar-Irsyad ada. Dari Hindu ada. Ada semua. Jadi semua ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan apa namanya kesalahpahaman saya beberkan, tapi ini kalau dibaca mahasiswa insya Allah mereka bisa ini ya, keimanannya oke. Jadi bukan bahasa tausiah, ini bahasa akademik. Kalau ini dipertahankan dengan cara seperti ini, yang saya pikirkan begini, kalau saya nanti meninggal dan kita semua meninggal, bisa nggak kita pelihara anak cucu kita imannya sesuai dengan iman kita? Kalau prinsip saya begini, kalau saya tidak ada, saya masih bisa ngomong, berdialog dengan anak cucu saya melalui buku yang saya tulis. Kalau misalnya YouTube sekarang kan bisa dinikmati, tapi apakah selamanya itu bisa dinikmati? Belum tentu. Tapi kalau buku bisa menjadi tausiah itu. Nah, dengan demikian kita ini bisa menjelaskan kepada banyak orang. Kalau menjelaskan banyak orang dengan cara arif kayak begini, ada nggak yang tersinggung? Namanya Dr. Yonatan Purnomo. Tadi malam ngobrol banyak, dan kemarin sudah diunggah kan di YouTube-nya kalau nggak salah. Sudah tahu? Oh, saya sebagai moderatornya. Dan dia lihat perpustakaan, kemudian dia komunikasi. Oh, memang dia pinter. Tapi dia sekarang mau belajar bahasa Arab. Mau belajar bahasa Arab. Apa itu sebuah kemajuan kan? Bahasa Yunani dia oke. Bahasa Ibrani dia oke. Bahasa Arab mau belajar. Kalau saya mau membimbing, saya tegaskan mau sambil diskusi. Nah itu, jadi nggak ada yang tersakiti kan? Pak Gining terlalu serius kan? Nanti kalau mau buku saya hubungi Pak Maryadi, Pak Maryadi, ya. Saya kira demikian ya. Apa? Apakah idealnya semua kitab suci itu tidak ada perbedaan? Semua kitab suci pengadilan yang ada kalau buku original tidak ada perbedaan, dan yang ada itu apakah pusat pengadilan kitab-kitab yang ada ini yang status ada dengan Quran pernah pengadilan kemudian menganalisa kira-kira di mana perbedaannya kurang banyak perbedaan. Di mana perbedaan yang paling ini ya? Iya, begini. Saya ambil contoh kasus misalnya. Kalau di ayat ini misalnya, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu itu bukan seorang penjahat dan ibumu itu bukan seorang pelacur. Ini kan sebetulnya dialog antara orang-orang yang disebut sebagai ulama-ulama Yahudi di hadapan Sayyidah Maryam. Ini kan informasi Quran. Ada dua hal penting di sini. Pertama, betulkah Maryam itu saudara perempuan Harun? Ini para misionaris bertanya mengenai itu. Ini Quran ini salah alamat sebetulnya menurut mereka ya. Menurut mereka itu begitu. Quran ini salah alamat. Maryam itu bagaimana mungkin saudara perempuan Harun? Bukankah Harun itu saudaranya Musa? Kalau Harun saudaranya Musa itu hidup 1574 tahun yang
sebelumnya. Nah, kalau Maryam ini saudaranya Musa, termasuk saudaranya Harun, melahirkan Isa, berarti bagaimana mungkin Maryam bisa mengandung selama 1574 tahun? Ayo, kalau ada kasus kayak begini, jawaban sampean apa? Hah? Wis tak jawab ning kene kabeh. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah betul ada penjelasan bahwa Maryam itu dituduh sebagai pezina? Bukankah Al-Quran ini katanya firman Tuhan, firman Allah? Tapi mana data pembandingnya? Adakah informasi kayak begitu? Nah, dua hal ini jawabannya agak gampang. Ternyata ini kalau dicari jawabannya itu memang butuh manuskrip ya. Manuskrip tahu? Tulisan tangan di tahun berapa, tahun berapa. Ringkasnya begini. Ringkasnya, memang ada tuduhan bahwa Sayyidah Maryam itu dianggap sebagai pezina. Tetapi dalam kitab Talmud yang saya jelaskan di buku saya itu disebut sebagai Miriam Hastada. Miriam Hastada itu dokumen abad kedua Masehi. Dalam kitab Talmud maksudnya Miriam Hastada, Miriam sang pelacur. Maaf, saya harus ngomong apa adanya ya. Stada itu sang pelacur. Berarti Quran ini sama nggak dengan informasi Talmud tadi? Sama. Berarti Quran ini informasi sepihak atau ada bukti pembandingnya? Ada. Yang kedua, Maryam di sini apakah Maryam yang dimaksud adalah saudara Nabi Musa? Bukan. Namanya sama, tapi bukan berarti orangnya sama. Zamannya beda, timingnya beda. Karena Maryam Nabi Isa ini hidup sezaman dengan Zakaria, Nabi Zakaria. Sedangkan Maryam saudara Nabi Musa itu hidup 1500 tahun lebih sebelumnya. Jadi tokohnya beda. Dari mana itu? Dari dokumen Kristen sendiri. Nah, saya jelaskan bahwa Maryam ibunya Nabi Isa itu punya ayah yang namanya disebut Yoachim dalam tradisi Katolik. Yoachim itu nama lainnya adalah Amram. Amram diarabkan menjadi Imron. Amram itu hurufnya mim di belakang. Amram diarabkan jadi Imron. Nah, berarti betul meskipun di sini disebutkan ya ukhta Harun, itu berarti memang dia punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi bukan Harun dari Nabi Musa. Nama sama, tapi beda orang, beda zaman. Itu manuskripnya semua harus dibuka itu. Jadi memang ada sesuatu yang sama, tapi sekaligus ada yang beda. Dan yang beda salah satunya berkaitan dengan dia disebut sebagai ibunya utusan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Kristen disebut walidatullah. Apa maksudnya? Walidatullah, ibunya Allah. Asing nggak dengan kita? Nggak. Kalau di dalam Quran disebut walidati, ibuku, ibunya Nabi Isa, ibunya utusan Tuhan. Kalau dalam tradisi Kristen disebut walidatullah, ibunya Tuhan. Saya kadang-kadang kalau baca teks Kristen yang bahasa Arab itu, kadang-kadang tidak nyambung dengan bahasa kita. Kan tidak ada istilah walidatullah dalam bahasa kita. Kalau saya ngomong mungkin kadang Pak penjenengan nggak ngerti, amin gitu. Ya walidatullahi, sampean langsung mengatakan amin gitu, padahal bukan. Kan di sana ada tulisan ini, tulisan apa? Arab. Di atasnya ada kubah. Kemudian di bagian depan itu tertulis besar itu Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra. Kalau sampean tidak tahu, ada tulisan Arab, ada kubahnya, nyelonong aja masuk sholat duhur. Padahal itu bukan masjid, itu gereja. Kanisa itu artinya, kanisa itu gereja. Sayyidah Maryam, ya berarti Santa Maria. Al-Adra, sang perawan.
Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa kita, gereja Santa Perawan Maria. Nah, begitu contohnya. Jadi Islam datang itu kalau yang sama ya tetap dikatakan sama, kalau yang beda ya dijelaskan detail sekali, termasuk yang membuat patung sapi itu siapa? Samiri. Kalau dalam kitab non muslim Nabi Harun, Quran datang mengoreksi. Jadi tolak ukurnya itu Quran. Kalau berarti dikoreksi. Kalau tidak dijelaskan detail berarti sudah oke, benar. Nah, makanya ketika di sini disebut Imra'atu Imran, namanya nggak disebut kan? Karena nama ini sudah populer. Saudara kita juga menyebut Santa Ana. Ya, saya kira demikian yang bisa saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini manfaat bagi panjenengan semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.